faktor penghambatnya itu ada misalnya pengadaan barang jasa yang telat waktunya atau apa-apa gitulah ya, ataupun apapun gitu alasan-alasannya. Oh ini cadangan untuk anak saya saja. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau ini dijadi satukan dengan bos umpamanya, bos aja kan bermasalah sebetulnya kan. Kalau itu jawabannya biasanya gini, jangan tanya saya. hanya ke Menteri Pendidikan, nah, maksudnya kan. Ketika bicara keamanan pangan, keamanan, ini mah Kementerian Keamanan, Kementerian Pertahanan gitu kan. bukannya pangannya gitu. Oke, bertemu kembali di Bargama Podcast bersama selalu Ismail, Dimas, Saya Jai, Pak Jai, dan sekarang kita dipertemukan tamu kita sekarang. tamu jauh tapi sangat Dekat di berdekatan. Sangat berdekatan untuk berbagai masalah dan persoalan. Waduh. Teh Wulan. jadi berdekatan. Jadi berdekatan karena banyak persoalan yang harus didekatkan. Teh Wulandari. Ya. Wulandari, beliau dari apa sih? Sepola ya? Ya, Perkumpulan Inisiatif. Perkumpulan Inisiatif. Oke. Iya. Apa kabar? Apa itu Teh? Oke, saya jawab satu-satu ya. Satu. Kita Jangan semua, satu-satu dulu. Iya, satu-satu dulu Kita ya. rekan sih orangnya nih. Selamat sore, terima Sore. kasih Kang Dimas, Kang Ismail ya, Kang Jae sudah mengundang saya di podcast ini. Jadi saya sering disebut Teh Wulan, nama saya pendek Wulandari. Saya aktif di Perkumpulan Inisiatif, salah satu lembaga non pemerintah yang bergerak di NGO. kebijakan publik, khususnya kebijakan anggaran, politik anggaran gitu ya. Nah, jadi Sepola itu adalah salah satu model pendidikan yang sudah kita kembangkan dari tahun 2007, Ya. di mana dulu awalnya kursus politik anggaran, Kang, namanya 2007. Kurpola ya. Kemudian di Kabupaten Bandung tuh kita memulainya waktu itu, terus kita menginisiasi namanya ada Forum Diskusi Anggaran. Jadi itu semuanya tuh koalisi masyarakat sipil yang peduli terhadap anggaran publik. Waktu itu bagaimana kedaulatan anggaran itu berada di tangan rakyat, gitulah. Ya. Karena kan sumber anggaran Dari itu rakyat. dari rakyat. Ya. Siapapun ya yang bersekolah Iya. di situ. Siapapun. Jadi waktu itu kita bikin kelas-kelasnya, Kang. Jadi ada kelas untuk pelajar, kelas untuk mahasiswa, untuk organisasi masyarakat sipil, Menarik ya. Benar, pelajar itu SMP, SMA. SMA waktu itu, SMA. yang sudah punya hak pilih, Iya. yang sudah punya hak pilih. Jadi waktu itu modelnya itu kita ada belajar in class di dalam satu Ruangan gitu ya. gitu. Ada ruangannya. Kemudian ada pengajarnya gitu dengan simulasi-simulasi menarik. Terus setelah itu kita ada out class. Out classnya waktu itu kalau pelajar kita ajak mereka ke gedung anggota DPR. DPRD waktu DPRD. itu. DPRD Ya, ya. waktu itu karena di Kabupaten Bandung, mereka diajak ke anggota DPRD diskusi dengan anggota-anggota dewan. Ada yang mau? Iya, banyak yang mau. Banyak karena waktu itu kita menginisiasi ini dan memang sistemnya tuh kan kolaborasi gitu, Kang, sama pemerintah ya. Ya. Terus kita datang ke Bapeda, Hmm. kita disambut oleh kepala Bapeda, terus bagaimana sih merumuskan perencanaan daerah itu gitu. Nah, anak-anak pelajar tuh jadi tahu gitu. Oke. Jadi itu asik sekali ternyata Ya, mereka. Terus mereka ada simulasi sidang Oke. Oke. untuk memutuskan anggaran. Jadi ada yang menjadi ketua DPR-nya, ada yang menjadi ketua TAPD, tim Akselerasi pembangunan daerah. Iya, tim tim anggaran. Bangar. Ya, TAPD-nya. Terus kemudian setelah itu mereka simulasi sidangnya itu untuk pelajar. Terus ada yang namanya kelas organisasi masyarakat sipil, itu lebih dalam lagi. Jadi kita kasih out class-nya adalah mereka live in di satu desa. Oke. Terus mereka bergaul dengan masyarakat, melakukan survei soal kemiskinan di desa tersebut. Kemudian mereka ngelihat ke anggaran, ke program-program kemiskinan. Oh, seru Jadi, itu. Ya, jadi terus nanti ada terakhir
ada semacam outputnya itu ada analisis anggaran yang mereka minati. Misalnya gini, Akang senengnya menganalisis soal lingkungan hidup. Lalu kamu harus akses dokumen anggaran Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Terus kamu lihat berapa belanja di Dinas Lingkungan Hidup untuk berapa program yang paling tinggi itu apa. Terus kamu kemudian baca RPJMD-nya. Apakah program-program itu nyambung tidak Nyambung nggak? dengan Ya. target-target RPJMD. Lalu mereka kayak mempresentasikan itu seperti halnya kita sidang skripsi. Ya. Ya, jadi itu terus kemudian nanti ada proses namanya kita bukukan menjadi sebuah buku, Kang. Yang tadi saya udah share ya ke Kang Jae. Jadi ada rakyat bicara dengan data. Itu adalah hasil kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang sudah melakukan analisis terhadap kebijakan perencanaan dan anggaran. Jadi rakyat bicara dengan data, itu judul bukunya. Waktu itu di Jawa Barat, khususnya di Bandung, Garut, Sumedang waktu itu. Kemudian apalagi ya, aku lupa lagi, ada beberapa kota lah. Kemudian kita kumpulkan menjadi semacam bunga rampai dari anak-anak sekolah. Dan ini baru ada di Jawa Barat aja atau udah? Ya, baru ada di Jawa Barat. Sebenarnya kalau setelah kita, jadi si sekolah ini Kang awalnya Kurpola, setelah Kurpola kita dilembagakan menjadi sekolah Jadi politik, sekolah anggaran, dan ini dinamis ya. Jadi kita tidak hanya Jawa Barat, jadi kita pernah melakukan sekolah di Kalimantan Barat, terus kemudian di Nusa Tenggara, gitu ya, kemudian di beberapa provinsi lain, gitu di Sulawesi, gitu ya, di Jawa Timur, gitu, Jawa Tengah, gitu. Jadi beberapa kota sudah kita singgahi, tapi mungkin beberapa kabupaten tidak full, misalnya Jawa Timur, seluruh Jawa Timur, enggak. Jadi waktu di Jawa Timur ada 2 kabupaten, misalnya Pacitan dan Trenggalek, gitu. Ya, tapi intinya terus melahirkan orang-orang masyarakat yang kritis terhadap anggaran publik. Ya. Udah berapa angkatan nih Teh kalau dihitung angkatan? Jadi kalau dihitung angkatan saya lupa, tapi kalau Jumlah peserta, alumni lah. Ya, alumni hampir 1.000. Oh, di udah Jawa Barat ya. ya? Banyak ya? Enggak Jawa Barat aja Kang, tadi yang saya sebutkan termasuk Nusa Tenggara. Lombok gitu ya, terus kemudian beberapa kota itu termasuk ini, dan isunya macam-macam nih Kang. Jadi misalnya ketika di Kalimantan Barat, sekolahnya itu fokus ke isu kehutanan dan perkebunan. Disesuaikan Jadi, dengan ya, disesuaikan dengan wilayahnya. Betul. Jadi dia lebih ke bagaimana monitoring pendapatan negara dari sektor hutan dan kebun. Apakah ada markdown? Ya, gitu. Biasanya kan kalau pendapatan diturunin, tapi Ya. kalau belanja dinaikkan. Supaya terlihat olah-olah. Markdown ya. Durasinya berapa lama ya Bu? Ya, jadi di awal itu kita bikin, waktu itu ini kan istilahnya kita melakukan sebuah kurikulum, kita uji coba, terus ada kekurangan, kemudian kita perbaiki, terus tahun kedua seperti itu juga kita praktekkan lagi kekurangan yang telah ada, kita sempurnakan, ada perbaikan lagi. Jadi dinamis sekali sekolah ini. Jadi pertama kita coba 1 tahun, gimana sih mendidik orang 1 tahun gitu ya. Terus kita persingkat 6 bulan, terus 3 bulan. Nah jadi sampai sekarang untuk kelas literasi, jadi kita tuh ada 3 kelas Kang. Jadi ada yang namanya budget literasi. Jadi itu untuk dasar lah kalau kita ya. Jadi kita tahu dulu apa itu anggaran, apa itu filosofinya. Kemudian apa itu hak warga negara. Karena ini berhubungan dengan hak ya. Kemudian setelah itu kita memperkenalkan struktur anggaran publik tuh ada apa aja, ada pendapatan, belanja, pembiayaan, terus kita breakdown lagi. Terus baca APBD-nya tentu saja. Coba kalian dari struktur ini kita baca APBD, terus coba sebutkan misalnya pendapatan Provinsi Jawa Barat berasal dari mana saja, berapa triliun, terus berapa pajak yang paling besar di Jawa Barat. Mereka harus prosentasekan.
Itu kelas literasi. Dan Literasi, pajak apa yang paling besar didapat? Betul, didapat. Ya. Itu macam-macam kan, Kang. Kemudian setelah mereka, oh kayak gini nih bentuk APBD, akuntansinya, oh ada kode rekeningnya, terus ada peraturan hukumnya yang dirujuk, misalnya Permendagri nomor sekian. Gitu. Termasuk sampai pada nomenklaturnya juga. Iya, itu memperkenalkan karena ketika dia kemudian ke budget kritik, kalau budget literasinya nggak lulus, rada sulit Kang untuk masuk ke kelas budget kritik karena di budget kritik dia harus melakukan analisis mendalam, misalnya analisis efektivitas, analisis efisiensi, analisis kredibilitas. Jadi akan lebih deep lagi, lebih dalam. Lebih dalam ya. Jadi misalnya nanti dihubungkan dengan target-target di RPJMD, lihat visi misinya. Tapi kalau di kelas literasi dia cukup tahu ya RPJMD itu terdiri dari sekian bab, isinya adalah ini, muatannya ini. Tapi belum dihubungkan secara mendalam. Tapi kalau di budget kritik kita bisa menghubungkan data anggaran dengan data-data yang non anggaran lah kalau saya bilang ya. Data-data non anggaran itu apa? Misalnya data statistik. Misalnya dengan 10 triliun misalnya dana di Dinas Pendidikan, apakah sudah bisa meningkatkan angka partisipasi? Apakah rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah itu meningkat atau dia stagnan atau dia menurun? Oke. Itu ngukur output-outcome-nya gimana itu kayak gitu? Ya, jadi ada satu teknik yang dinamakan banyak ya sebenarnya teknik-teknik analisisnya yang tadi saya sebutkan. Kalau kredibilitas dia membandingkan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Apakah dia serap apa enggak? Maksudnya kalau istilahnya di kita itu ada yang namanya deviasi, penyimpangannya berapa persen. Misalnya gini, Akang ditetapkan APBD ini belanjanya itu misalnya 10 triliun gitu ya. Tetapi terrealisasinya itu adalah 8 triliun. Berarti 2 triliun itu tidak terbelanjakan. Lalu kenapa target itu menyimpang? Nah, berarti kan ada yang tidak terserap tuh 2 triliun. Faktornya apa? Nah, itu yang harus kita tanyain. Kenapa sampai tidak terserap? Itu berapa persen? Jadi kalau baik itu deviasinya itu kecil 5%. Terus kalau sangat tidak baik itu deviasinya itu lebih dari 15%. Nah, itu yang disebut kredibilitas. Jadi artinya pemerintah sudah menargetkan dalam rencana 10 triliun tidak dibelanjakan hanya 8 triliun. Berarti 2 triliun itu kemana gitu ya. Kok bukan kemana? Kenapa tidak terbelanjakan? Ya, gitu. Kenapa? Nah, itu yang harus kemudian dijawab oleh dalam hal ini pimpinan tertingginya ya. Harus jawab. Ya, misalnya gubernurnya, bupatinya, presidennya. Presidennya gitu. Kenapa? Itu ada faktor-faktor apa? Oh, misalnya Tewulan ini faktor penghambatnya itu ada misalnya pengadaan barang jasa yang telat waktunya atau apa-apa gitulah ya. Ataupun apapun gitu alasan-alasannya. Oh, ini cadangan untuk anak saya saja. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Ini anggaran publik, bukan anggaran perorangan. Oh, anggaran publik tuh berarti nggak bisa buat anak. Iya, kayak gitu. Nah, seperti itu Kang. Terus ada analisis misalnya efisiensi. Itu lebih dalam lagi. Kita harus melihat dari misalnya satu dinas programnya apa. Terus untuk membangun misalnya satu sekolah itu satu lokal itu butuh misalnya 100 juta. Terus dalam waktu berapa lama, tenaga kerjanya berapa, terus apakah itu efisien atau tidak gitu. Ada juga kok orang yang bangun satu lokal itu bisa 70 juta gitu dengan kualitas yang bagus, dengan waktu yang lebih bagus. Nah, itu lebih deep lagi tuh, ada lagi cara-caranya gitu loh. Berarti ada pembanding gitu teh. Iya, kayak ada pembandingnya. Nah, itu ibu kota baru nggak ada pembanding. Nah, artinya teknik-teknik analisis itu ada di kelas budget kritik. Artinya dia harus mampu menghubungkan antara data statistik, data anggaran, RPJMD, terus
Renstra di SKPD-nya, Renstra dinasnya, itu kan mereka berjalan, dia harus merujuk ke panduan gitu. Apakah panduan Renstra dinasnya itu sudah targetnya sudah tercapai atau enggak? Kalau nggak tercapai apa alasannya? Nah, kemudian ada lagi satu lagi yang lebih tinggi lagi, itu disebut kalau istilahnya apa ya, budget engineering. Jadi lebih ke solutif. Ketika problem anggaran publik seperti ini, so what gitu loh gitu ya. Seperti ini gimana maksudnya? Ya, so what gitu loh. Seperti dana makan siang yang dianggarkan tahun ini gitu kan, padahal kayak tahun harap. Ya itu ya, maksudnya soal makan siang gratis ini ya. Kak pasti nanya ke saya soal makan siang gratis kayak gimana. Proses anggarannya ini juga kan sebenarnya karena belum juga ditetapkan siapa pemenangnya gitu. Kita juga tidak bisa berasumsi ya seperti apa. Mungkin kita bisa melakukan masukan mungkin setelah nanti ada ketetapannya, terus ada penjelasan dari programnya seperti apa gitu ya. Programnya seperti apa sih, operasionalisasinya, apakah memang ini disatukan dengan biaya operasional sekolah atau misalnya macam-macam ya, karena kita juga masih menduga-duga ya, belum tentu pasti gitu. Tapi justru itu karena kita belum tentu dan belum pasti, lebih baik kita meneliti dari sekarang gitu loh. Kalau ini jadi satukan dengan BOS umpamanya, BOS aja kan bermasalah sebetulnya kan, banyak masalah yang belum terselesaikan gitu kan dengan dana operasional sekolah itu. Nah, kalau jawabannya biasanya gini, jangan tanya saya. Tanya ke Menteri Pendidikan. Nah, maksudnya kan sebelum itu memang dikerjakan oleh itu, dana BOS umpamanya dimampirkan di situ lah. Kan lebih baik masyarakat tahu gitu loh, bahwa kalau dengan dana BOS itu persoalannya seperti ini, tapi kalau dengan lembaga lain yang kalau kita bentuk lagi gitu kan, akan ada masalahnya seperti ini. Karena ini kan baru gitu, makan siang gratis gitu. Itu menurut saya. Ini kalau aku lihat sih masih cari alternatif ya kalau dalam konteks itu ya. Dari BOS kah? Apa mau pinjam duit kah? Atau misalnya subsidi BBM kah? Bukan soal pengambilan anggarannya, Kang. Tapi penempatan anggarannya gitu loh. Kayak gini lah. 2009 proses terserapnya seperti apa gitu ya? 2019 gitu kan. Kita nih ketika Jokowi kepilih jadi presiden dipanggil nih kan. Lu mau apa sih budayawan ini? Oke, kita bikin yang namanya dana abadi kebudayaan gitu kan. Iya, betul. Disimpanlah dana abadi kebudayaan berapa sekian triliun gitu. Nah, siapa pemegang uang itu gitu? Kan lembaganya harus ada. Sampai saat ini kan nggak ada. Akhirnya dipegang oleh Menteri Keuangan melalui LPDP gitu kan. Nah, ibaratnya seperti itu gitu. Oh iya. Kan ini anggarannya entah nyolong dari mana gitu kan, tiba-tiba siapa pelaksananya? Pelaksananya siapa? Apakah itu BOS, ditempelkan di BOS atau di mana gitu. Ada isu juga orang tua masing-masing katanya. Bisa. Dikasih ke orang tua masing-masing. Ya itu yang masih belum jelas. Jadi kalau saya sih sarannya gini, kita tunggu ketetapan dulu KPU siapa presiden yang terpilih, kemudian mereka akan bekerja tentunya gitu ya, dan kemudian ini pasti akan dibahas kan di DPR. Program ini karena tentunya sebuah program itu harus mendapatkan persetujuan dari legislatif ya. Jadi nanti antara eksekutif dengan legislatif itu pasti mereka akan mencari semacam model gitu. Mungkin ada juga masukan. Apakah misalnya mereka mengundang ahli kebijakan publik soal ini, terus jadi semacam ini ada diskursus publik lah soal ini, diwacanakan ke publik untuk bagaimana menyerap aspirasi publik gitu. Jangan sampai ada satu program yang strategis nasional misalnya ya, tetapi tidak diwacanakan ke dalam sebuah diskursus publik gitu, sehingga publik nggak bisa memberikan masukan, nggak bisa mengontrol karena kita juga terbatas, misalnya nggak bisa memberikan. Nah, menurut saya ini alangkah baiknya menjadi sebuah diskursus publik gitu ya. Bisa saja misalnya tadi kalau memang itu persoalannya untuk meningkatkan kesehatan gizi anak gitu ya, kita datangkan ahli gizinya misalnya datangkan misalnya
Ikatan Dokter Indonesia atau siapa untuk melakukan diskursus publik itu, mengkaji Kalau mau kredibel ya. Ya, kalau mau kredibel satu program itu. Jadi adakan diskursus publik. Jadi bukan hanya anggota dewan, tapi ini inisiatif gitu ya dari pemerintahan, dari dua ini eksekutif dan legislatif. Bagaimana melakukan modeling terhadap program ini gitu. Ya. Terus balik lagi ke Ripola ini. Iya. Sepola. Iya. Ripola. Sepola. Iya. Dari yang lulusannya Iya. itu udah banyaknya kemana teh? Apa emang ada yang jadi anggota dewan kah Legislatif atau gitu ya. di pemerintah kah, dan mereka pakai nggak sih apa yang mereka? Ya. Mungkin saya contohkan beberapa profil ya, review dari teman-teman ini. Kita memang sudah mau sampai ke 1.000 alumni ya. Dari 2000 Dahsyat ya, 1.000 alumni. ya 1.000 alumni dari 2007 ya kita hasilkan gitu. Tetapi memang 1.000 ini kan ada yang teraktivasi, ada yang enggak, ada yang memang intinya gini. Ya seperti kita menebar benih, ada yang jadinya bagus Karena gitu kan. disiram. Ya karena terus dan ilmunya juga dimanfaatkan oleh dirinya sendiri gitu ya. Jadi intinya tuh dia berdinamika, berproses dengan dirinya sendiri untuk mengamalkan ilmu itu. Ada juga yang tidak sama sekali gitu. Macam-macam nih Kang polanya. Nah, tetapi kita punya jadi kita punya jaringan alumni Sepola di setiap angkatan, dan itu selalu kita rawat gitu ya. Jadi kita ada grup WhatsApp untuk mengupdate sebenarnya apa saja yang sudah mereka kerjakan. Misalnya saya kasih contoh, alumni Sepola itu ada yang sudah menjadi sekretaris desa di Tarumajaya misalnya. Itu menjadi sekdes termuda. Itu namanya Sandi gitu ya. Terus ada yang menjadi pendamping desa. Ada Kang Panji, ada Kang Heri itu di Gunung Wayang di daerah Nol Citarum gitu ya. Terus ada yang menjadi misalnya ketua GP Ansor. Ada yang menjadi ketua BPD, ada yang menjadi kepala desa. Kepala desa Ciberem gitu ya. Daerah. Iya, terus ada yang menjadi calon legislatif meskipun belum terpilih. Misalnya sudah 2 kali dia ikut kontestasi politik dengan cara-cara yang tadi, politiknya beretika, bermoral, gitu ya. Setidaknya sekolah Beretika. setidaknya sekolah ini mengajarkan etika. Gitu. Ya, setidaknya. Jadi kita ingin mengajarkan bagaimana muncul calon-calon pemimpin dari rakyat, dari akar rumput yang terus dia dari bawah terus dididik, berproses, berdinamika, punya problem solving yang dia tawarkan di komunitasnya. Kemudian mereka terus berproses. Terus ada juga yang banyak ya, ada yang menjadi trainer, fasilitator, peneliti gitu ya. Pengusaha juga ada. Pengusaha ada. Takutnya pengusaha ikut ini, dia udah tahu caranya nih. Celahnya di mana nih bos? Gimana, mau Kang nanya. Dimas? Bilang gini nih caranya nih gitu. Berarti kan tadi di Sepola ini diajarkan bagaimana cara lihat anggaran, cara bacanya, menganalisanya dan seterusnya betul. Artinya bagaimana orang-orang menjadi paham anggaran itu seperti apa. Nah, tapi juga kan dikasih juga pemahaman atau diajarkan juga untuk sampai lahir anggaran seperti itu prosesnya bagaimana sih gitu kan ya? Iya, betul. Sehingga lulusannya jika mau mengusulkan sesuatu usulan atau aspirasi itu dia masuknya lewat mana itu kan dikasih tahu juga ya. Dikasih tahu. Jadi setidaknya jadi ini ke masyarakat, ke publik kalau mau ngusulin sesuatu tuh lewat mana sih gitu ya? Iya betul. Kita tuh kan ada Kang diajarin semacam siklus tahunan, siklus tahunan anggaran. Jadi kapan kita ada forum perencanaan yang tadi kita diskusikan ya namanya Musrenbang. Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari mulai desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Di mana sih masyarakat bisa terlibat gitu ya, menyampaikan aspirasinya. Cuma tadi catatan saya adalah Musrenbang itu diisi hanya oleh orang-orang yang sifatnya perwakilan, tokoh-tokoh
masyarakat, tokoh pemuda gitu ya, perwakilan perempuan, karena tidak terlalu banyak juga. Tetapi yang sebenarnya urgensinya adalah sebelum musrenbang itu harusnya itu diadakan kalau bahasa Sunda mah sawala atau dialog dengan masyarakat, dialog warga gitu ya. Harusnya pramusrenbang. Jadi sebenarnya musrenbang itu Tujuan musrenbang tadinya untuk itu kan? Iya, sebenarnya menyerap aspirasi masyarakat. Iya, karena kan kalau misalnya kita lihat pendekatan di perencanaan penganggaran ini kan ada pendekatan politis, demokratis, gitu ya, partisipatif, top down dan bottom up gitu ya. Gitu kan, gitu. Ya. Nah, si yang masyarakat terlibat ini adalah dalam rangka partisipatifnya. Sebenarnya bagaimana sih kita mendengar suara-suara warga, apalagi suara warga yang paling terpinggirkan gitu Kang. Yang tidak pernah mereka, misalnya gini, ada nggak sih orang yang memikirkan bagaimana disabilitas misalnya di satu desa, ada nggak datanya misalnya ya? Terus mereka tuh didengar nggak suaranya, kebutuhannya apa, gitu. Punya nggak mapnya soal disabilitas, atau misalnya buruh tani perempuan gitu ya, bagaimana suara mereka didengar nggak oleh pemerintah? Nah, untuk menjaring suara-suara itu kan perlu tools ya, perlu alat bantu, perlu instrumen, dan perlu orang yang menjalankan. Dan itu tidak bisa satu hari dalam forum musrenbang. Tapi harus ada prosesnya sebelum musrenbang. Musrenbang itu hasil dari proses itu. Dari proses itu. Orang musyawarah setelah punya literasinya dulu gitu kan. Baru di musrenbang itu dijahit. Seluruh usulan itu menjadi sebuah usulan. Misalnya, ternyata usulan prioritas ini. Nah, kadang kita lupa mendengar suara-suara yang paling termarginalkan, Kang, dalam proses perumusan kebijakan. Padahal banyak banget orang-orang yang belum, kalau Kang Jaya bilang negara belum hadir di orang-orang tersebut gitu ya. Kayak tadi saya contohkan misalnya disabilitas. Padahal banyak banget misalnya mereka, tapi mereka tidak pernah misalnya datang ke musrenbang. Padahal misalnya datanya ada. Nah, siapa orang-orang? Ya tentunya orang-orang yang masuk dalam sistem itu, sistem pemerintahan. Kalau di desa kan berarti kepala desa dan seluruh jajarannya. Kalau di kabupaten ya bupati dengan seluruh jajaran dinasnya yang harus menjaring aspirasi itu. Gitu. Tapi selama ini berarti kan dari tadi tuh aku lihat ada workshopnya juga, ya kan di situnya. Pernah dipakai nggak atau pernah diajukan nggak untuk dipakai juga oleh jadi bahan acuan? Karena kan beberapa kan ada yang bottom up kan, emang dibikin betul-betul sesuai dengan yang terjadi di lapangan, ya kan? Nah itu pernah diajukan. Ada yang hilang gitu ya, usulannya. Apa pernah diusulkan, dijadikan atau gimana? Banyak gitu? Kang, sebenarnya saya juga salah satu. Saya kan tumbuh dari seorang community organizer. Jadi saya bukan tiba-tiba jadi Wulan yang sekarang gitu ya, maksudnya berproses. Saya tuh dari sekarang jadi kupu-kupu nih. Jadi saya itu kan orang deso banget di Majalaya, terus kuliah di Bandung gitu, kos di Bandung dengan saudara. Pulang ke Majalaya, alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman di perkumpulan inisiatif yang memberikan pencerahan terhadap hidup saya ya. Waktu itu saya bener ikut training of trainer, terus training fasilitator. Saya diajarin bagaimana melakukan pemetaan partisipatif, bagaimana saya diajarin bagaimana mendengar suara-suara orang-orang terpinggirkan gitu, suara-suara orang miskin. Nah, saya diajarin dengan semua tools-tools itu di inisiatif. Nah, kemudian saya menjadi pendamping masyarakat, community organizer waktu itu, menyusun namanya rencana detail tata ruang kota Majalaya yang partisipatif. Waktu itu belum ada tuh model seperti itu. Jadi saya waktu itu bagaimana bikin FGD dengan tukang ojek, dengan delman, dengan pedagang kaki lima gitu. Saya diajarin betul tuh teknik-tekniknya. Nah dari situ kemudian setelah saya coba, saya seneng juga dengan riset. Akhirnya saya ikutlah
pelatihan lah ya, ya. soal penelitian kualitatif, kuantitatif Ya. kayak gitulah Kang. Nah, akhirnya jadi sekarang alhamdulillah gitu saya bisa punya kecakapan itu gitu ya. Nah, barulah dengan ilmu anggaran ditambah lagi gitu ya. Oke. Lebih kritikal lagi gitu. Kemudian nambah lagi. Nah, kemudian waktu di desa saya pernah menjadi namanya delegasi musrenbang. Jadi saya ikut dalam satu forum musrenbang desa. Saya menjadi 7 orang. Jadi ada 7 orang delegasi dari desa untuk ikut ke kecamatan. Ya. Oke. Ya. Saya tahu tuh di kecamatan, oh kayak gini toh musrenbang itu. Jadi banyaknya itu bukan memikirkan, misalnya gini, kebutuhan kita banyak, lalu bagaimana cara untuk menentukan prioritas. Yes. Ya. Skala prioritas. Ya, misalnya gini, uang kita 1 miliar nih. Terus kita punya kebutuhan 100 miliar. Gimana caranya coba Ya, untuk menjadikan Semua prioritas Ya, itu ini menjadi menjadi 1 prioritas. miliar. Ya. Nah, itu perdebatan yang terjadi di musrenbang. Tetapi rata-rata coba apa? Lah sudahlah Pak Camat, udahlah bagi rata. Misalnya kecamatan Majalaya 11 desa, Artosna sameliar, tos we sameliar dibagi. Bagikan Tapi we, gitu. bukan ngebahas dulu, nge-brainstorming persoalan Majalaya itu apa. Lah, bukan ngebagi rata aja begitu aja setiap desa gitu. Si ancar-ancar anggaran ini. Jadi Bapeda kan datang tuh ngasih pagunya Pagu. bahwa kecamatan Majalaya dapat 1 Sekian, M ya ya, gitu misal ya ini ya. Nah di situ, nah sebenarnya yang harapan saya kenapa kita nggak melakukan brainstorming persoalan Majalaya Ya. sebelum kok jadi bagi-bagi gitu. Itu kan teknik yang wah Ya. apa ya, atuh eta mah Ya. babari lah Ya. gitu mah nggak bagi-bagi duit mah. Ya. Tapi dididik dong rakyat untuk berpikir kritikal gitu ya, kritis. Apa nih persoalan mendasar kita? Ya. Lalu ketika itu semua sudah punya persepsi yang sama, uangnya besar buat apa tidak akan jadi konflik karena Ya. kita punya pandangan yang sama, Sama, ya betul. terhadap akar masalah gitu ya ininya. Nah itu yang nggak terjadi Kang. Betul. Jadi akhirnya punya kepentingan itu. Proses prinsip keadilannya berarti ya. Iya. Ya sama, kan kalau contoh kita dulu itu adil itu bukan bagi rata. Bukan Ketika dibagi kita rata. punya anak 5 misalnya gitu kan, kan bukan uang jajannya sama 10.000 semua kan nggak gitu. Iya. Kalau yang Kebutuhannya kuliah lebih berbeda. gede, yang TK mah nggak perlu, misalnya kayak Iya, gitu. kayak gitu. Harusnya kan gitu dimusyawarahkan, kamu dapat segini, Iya. kamu karena kebutuhannya ini, kamu Ya, ini. betul. Nah akhirnya waktu itu udah bagi rata, saya tidak bisa melakukan Ya, ya. apa ya intervensi Advokasi ya. apapun. Terus setelah itu baru saya ikut menjadi delegasi musrenbang kabupaten. Itu lebih seremonial lagi, Oh. lebih bagian seremonial lagi. Nggak ada waktu kita untuk Ngobrol-ngobrolnya nggak ada. kritisi apapun apa. Itu hanya Ada kayak semacam oh ya udah ini. Terus akhirnya waktu itu loh, kok usulan dari musrenbang kecamatan nggak ada di dalam dokumen APBD, Iya, karena banyak kita kasus juga begitu tuh hilang ya, itu. hilang. Banyak Karena kan hilang. kita juga di dapil kita I see. Usulan gue mana gitu. ya di dapil kita kan kita kenal juga sama anggota-anggota dewan ya. Ya, Maksudnya saya juga minta dokumennya gitu. Terus cari-cari loh kok hilang kemana ya ini. Di musrenbang kita usulan ini kok jadi hilang. Nah, jadi ada yang terputus Kang. Jadi delegasi musrenbang ini itu bukan tidak bisa ya. Sebenarnya aturannya bisa, tetapi tidak Aksesnya tidak dibuka. Ya, tidak dibuka untuk ikut dalam forum-forum perumasan RAPBD, sidang-sidang anggaran. Jadi tidak ada satu kekuatan ataupun sistem yang memungkinkan kita gitu ya untuk kan kalau tadi mah forum delegasi musrenbang diharuskan gitu menurut surat edaran bupati gitu ya, ada. Itu aturan hukumnya ada teh. Ya ada aturannya bahwa ini. Nah, tetapi sebenarnya kalau di peraturan pemerintah kalau tidak salah ya nomor 45 tentang bagaimana kita berpartisipasi gitu ya, ruang-ruang partisipasinya itu udah jelas. Jadi rakyat itu bisa ikut dalam proses perumusan kebijakan anggaran, karena itu kan
produk hukumnya adalah perda, Kang. Ya. Peraturan Oke. daerah. Ya, peraturan daerah. Peraturan daerah itu kan semua orang bisa terlibat. Ya, ya. APBD itu perda, gitu ya. Perda. Jadi rakyat bisa terlibat. Nah, cuma tidak ada satu gerakan gitu ya. Kalau saya bilang yang menginisiasi ataupun yang membuka ini. Nah, ini tuh harus ada inisiatif-inisiatif orang Oke. yang memulai itu. Nah, Sepola ini ingin memulai itu. Misalnya contohnya nih, saya punya teman di Sumedang namanya Panandang Suherman. Itu sangat terkenal sekali lah kalau Akang baca di media ya. Orang yang punya inisiatif tinggi untuk selalu ikut dalam perumusan anggaran. Dan dia berani aja Kalah, datang ya. ke Datang, terus dia buka dokumennya, terus dia berikan masukannya kepada anggota dewan gitu ya, kepada bupati gitu. Nah, harus ada orang-orang kayak gitu Ya. yang memulai itu. Nah, Sepola ini diharapkan itu bisa melahirkan Orang-orang model seperti orang-orang itu. yang melek Nandang-nandang anggaran. Suhendar yang lain. Iya, Pak Panandang-panandang yang lain gitu ya. Yang tadi saya bilang siapa aja nih dari Sepola kalau dilihat karirnya gitu ya. Karirnya apa sih? Ilmu ini sangat berguna, Kang, untuk berbagai karir ya. Tapi tadi saya bilang mereka menjadi ini leader itu di komunitasnya ya, menjadi leader. Dia memimpin gagasan, memimpin perubahan gitu ya di desanya. Kemudian ya itu leader-leader di komunitas gitu. Misalnya kalau dia punya satu serikat misalnya organisasi penyandang disabilitas, misalnya mereka menjadi leader untuk menyuarakan itu. Ya. Kayak gitulah. Nah, sekarang kalau gini Teh, kan ada banyak ya. Ini yang pengalaman empirik saya aja. Bagaimana saya ada di Dewan Kota gitu ya. Ya. Nah, itu kan mestinya memang ada anggaran, tapi selalu beralasan bahwa anggarannya teu aya yeuh cenah. Ya, atuh aya teh kunaon. Nah, itu yang saya maksud itu. Karena kan sudah ada permennya udah ada, pergubnya udah ada, perwalnya udah ada, perbubnya sudah ada lah ya. Jadi setiap kota kabupaten wajib memiliki komite tersebut gitu ya. Nah, si komite ini kan sebetulnya memberikan dipilih untuk memberikan masukan, dipilih untuk memberikan bagaimana kebutuhan masyarakat ini tentang pola kerja dewan ini kepada pemerintah sehingga ada kegiatan-kegiatan yang bisa hasil inisiatif masyarakat yang bisa dibiayai umpamanya gitu. Nah, ini kan bagaimana saya masuknya ke situ supaya mereka juga mau menganggarkan ini karena sepanjang saya menjabat di situ kok tidak ada sama sekali keinginan mereka untuk memberikan anggaran walaupun saya bukan orang yang harus digaji dengan itu gitu kan. Iya, betul. Tapi bagaimana ketika kita harus berpikir, kita harus jangankan bergaji lah, beli kopi udunan gitu kan. Padahal pemikiran kita jadi seolah-olah komite-komite ini hanya gugur kewajiban aja dari pemerintah. Jadi kalau ketika ditanya ada nggak Dewan Ekonomi Kreatif Kota Bandung sesuai dengan ini? Oh, ada ini. Banyak sekali misalnya dibentuk Dewan Kota, Dewan Ekonomi itulah. Kreatif, tapi tidak ada anggarannya. Tidak ada gitu anggarannya. Ya, Nah, itu cara masuknya bagaimana? Karena bukan kita mau mengada-ada minta anggaran, tapi bagaimana supaya Inspirasinya masuk, teranggarkan, realisasikan gitu. Bisa. Sebenarnya kalau dilihat dari siklus perencanaan setiap tahun ya Kang, ada yang namanya itu Forum SKPD. Ya, Forum SKPD. Ya, Forum SKPD itu adalah forum di mana masyarakat sipil itu bisa langsung berdiskusi dengan dinas-dinasnya. Ya, misalnya kalau Akang di kebudayaan misalnya gitu ya, bisa lewat dinas pendidikan dan kebudayaan misalnya gitu, dan menyampaikan apa gagasan Akang untuk dewan Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian, Dewan Ekonomi Kreatif. Dan itu memang harus terus didorong. Sebenarnya gini, itu kan sebenarnya tinggal political will mereka. Political will dari kepala dinasnya, dari bupatinya, mau nggak appreciate terhadap suara dari Dewan Kebudayaan ini gitu ya. Nah, mungkin Akang juga intinya gini, penerima manfaat dari
gagasan Akang itu tuh kan sebenarnya untuk publik. Ya, betul. Ya, untuk publik, bukan untuk diri Personal sendiri ya. nyari Ya. proyek gitu ya. Betul, betul. Tapi kan sebenarnya untuk publik, bagaimana misalnya para seniman-seniman itu punya wadah, terus dihargai dan sebagainya gitu ya. Maksudnya penghargaan terhadap karyanya justru ya. Ada ruangnya, terus ada saya nggak tahu apa gagasannya gitu dari Dewan. Nah itu tuh kalau dilihat dari siklus, cocoknya itu di forum SKPD disampaikan. Kemudian itu dikawal, apakah suara Akang ini, kalaupun misalnya mau lebih detail, Akang sudah punya rencananya sampai ke budgetnya, sampai ke model implementasi programnya itu lebih bagus. Sebenarnya dinas sudah nggak usah lagi berpikir Pusing-pusing, mikirin lagi gitu kan. Pusing. tapi lebih ke Kang Jay ini kayaknya lebih ke gini gitu, masukan-masukannya. Apalagi misalnya udah punya roadmapnya, udah punya modelingnya, udah punya segala macam, itu lebih bagus lagi ya. Nah itu mas sebenarnya tinggal kawani ya, jeung keberanian kita sebenarnya untuk gogorowo kanana gitu, dan berjaringan dengan komisi di DPR, Nah, dan terutama Banggar. Sebetulnya kan Tuh, DPRD-nya kita juga siapa? berkali-kali hearing dengan Ya, dewan ya. dewan. Gitu. Ini harus gimana nih, harus begini, harus begitu. Dan saya nggak tahu penentuan akhirnya seperti apa sehingga ini tidak terjadi gitu loh. Berkali-kali lah kita dipanggil dewan. Itu kudu kieu ya cek saya teh. Kota teh kudu kieu mun hayang beradab teh kudu kieu. Penataan ekonomi kreatifnya begini, penataan kebudayaannya seperti ini gitu kan. Nah berkali-kali juga kita dipanggil, tapi juga itu tidak pernah terjadi gitu kan. Karena jadi gini Kang, menurut saya itu ada satu kekosongan. Jadi gini, kalau advokasi anggaran itu harus sampai tuntas, Iya. sampai tertuang dalam dokumen APBD. Betul. Dikawalnya itu sampai tertuang, itu menjadi usulan prioritas. Jadi kalau misalnya kita tidak mengawal itu day to day, nah itu yang makanya Hilang aja. kenapa energi, hilang. kenapa energinya di isu advokasi ini harus Gede. harus besar, dan kita harus mengelola energi itu ya sampai tuntas. Karena terus terang kalau advokasi anggaran itu kan sebenarnya sangat real dirasakan oleh orang-orang. Karena kan instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat adalah instrumen anggaran. Iya. Ya. Jadi apapun lu mau ngomong apapun, kalau anggarannya kagak ada, Nggak jalan. ya dan Kredit. tidak jadi wassalam. prioritas di dalam sebuah dokumen APBD ya wassalam gitu ya. Jadi tidak akan terjadi itu program apapun kamu gitu. Nah, jadi tadi dua hal yang harus kita dorong. Satu, forum SKPD-nya dipengaruhi. Artinya dipengaruhi itu kita melakukan gagasan kita gitu, menyampaikan gagasan kita di forum itu, sehingga orang paham, oh iya ini bagus ya gagasannya. Ada diskursus publik lah di situ di forum SKPDT gitu ya. Terus abis gitu di dewan juga gitu, dan ya Akang cekel oge jawaban dewan gitu. Ya. Bener tuh dewan itu memperjuangkan gitu. Ya. Dewan kebudayaan sampaikan ke aya tulisan dana gitu. Tapi benar ya, political Iya. will menjadi punya peranan penting banget ya di sini. Betul. Makanya siapa pemerintahnya pada saat itu, siapa yang duduk di dewannya seperti itu. Iya. Karena sebetulnya tanpa ada dewan komite dan segala macamnya itu, kalau merekanya udah benar kan benar. Karena mereka udah ada janji politik kan sebetulnya. Iya. Ya kan, proses Ya, cuman kalau memang di dalam proses pemerintahan itu kan memang itu sudah betul begitu kalau memang itu dijalankan dengan benar. Tapi memang Dewan Kota yang tadi itu memang adalah haknya warga negara juga. ya untuk mengawal itulah ya. Bukan untuk mengawal, juga memberikan hak inisiatif lah gitu. Ya. Berinisiatif untuk melakukan memberikan informasi, memberikan usulan gitu loh. Iya Itu kan? soal political will berarti ya. Iya politik. Karena kan kalau misalnya pendekatannya politik kan dewan juga sebenarnya punya konstituen Kang. Betul. Dan ada namanya pokir ya, pokok-pokok pikiran dewan yang kemudian itu jadi aspirasi dewan, kemudian nanti diintegrasikan dengan program di dinas. Ya. Nah, tapi usulannya itu dari dewan. Nah, ya bagaimana ya, intinya advokasi kebijakan anggaran ini adalah mencari cara, strategi
bagaimana usulan-usulan dari akar rumput yang termarginalkan, yang belum negara hadir di sana, yang belum disuarakan, yang selama ini tidak pernah dibuka gitu ya. Nah, itu masuk menjadi pokok-pokok pikiran di dewan maupun menjadi rencana kerja di dalam dinas gitu kan. Dana pokir juga itu kan dana masyarakat sebetulnya. Iya, dana uang rakyat Uang kan, rakyat, uang iya, APBD itu. Iya. Gitu. Iya. Ya. Dan termasuk ini juga ya, Teh, barangkali pos-pos anggaran di setiap, kan ada percepatan pembangunan nih gitu. Jadi masyarakat boleh mengusulkan. Nah, sekarang ada hal yang baik nih gitu. Kita bisa mengusulkan organisasi apapun lah ya, Iya. organisasi keagamaan lah, organisasi Bantuan politik, hibah. bantuan hibah gitu Iya, ya. betul. Hibah bersaing maupun Ya, hibah hibah murni gitu. kompetitif. Hibah Ya. kompetitif Iya, gitu ya. betul. Nah, kan itu juga hak publik sebetulnya Iya, hak kan. publik, Hak betul, publik. Nah, cuman kan pada implementasinya kadang-kadang itu kan itu naon sih, organisasi naon lah, teuing mendingan kita kasihkan ke organisasi Yang gede. ormas jaga rumah gitu ya. Oh, misalnya ormasnya yang memang nyantol dengan Ya. tim pemenangan, Tim pemenangan gitu ya. atau nyantol pada tim keamanan gitu Ya, kan. Kan itu juga sering terjadi sebetulnya kan. ya. Sebenarnya hibah kompetitif itu kan lahir dari proses-proses yang sebenarnya diciptakan supaya lebih terbuka, lebih Ya. transparan, lebih profesional ya dalam mengelola hibah gitu. Jadi sebenarnya kan dugaan bahwa hibah itu adalah Bagi-bagi. bagi-bagi uang untuk tim-tim pemenangan kampanye gitu Iya, ya. Dengan hibah kompetitif itu kan sebenarnya dibuktikan gitu bahwa kami yang melakukan istilahnya penilaian terhadap hibah itu adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan politik, tim pemenangan kampanye misalnya gitu. Nah, tapi ini perlu diuji coba kan oleh rakyat, Ya. perlu diuji coba bener nggak, dan perlu dikontrol gitu Ya, hibah kompetitif ini gitu. Misalnya ya Akang punya organisasi apa gitu, Kang Ismail, Kang Dimas gitu, ikut aja gitu hibah. Cuman kan kadang-kadang juga dalam proses seleksi itu terjadi hal-hal yang memang bukan kejanggalan ya, Iya. nggak pas gitu ya umpamanya. Kalau judul ininya proposalnya pendidikan, oh ini ke dinas pendidikan. Iya. Padahal belum tentu di dalam Tidak, proposalnya tuh Tentang Kesana pendidikan. gitu, Kesana ya. gitu kan. Harusnya baca dulu tuntas. Judul kudu penting lah ya. Nah, jadi kan masyarakat juga perlu dikasih tahu bagaimana pola-pola seperti itu Iya, supaya nggak terlempar-lempar gitu. Iya, iya. Kalau usulannya tentang kreatif gitu kan, otomatis masuknya kan ke dinas ekonomi ekraf lah atau Iya. pendidikan dinas kebudayaan lah gitu ya, di Sparbud atau apalah gitu. Nah, cuman yang hal-hal yang kayak gitu itu yang Tapi itu tepat sasaran ya? ada Tepat contohnya sasaran. soalnya Kang kelihatannya dari atasnya. Ketika bicara keamanan pangan, keamanan, ini mah Kementerian Keamanan, Kementerian Pertahanan gitu kan. bukannya pangannya gitu. Kelihatannya itu salah satu contoh. Kan jangan pendidikan pertanian dikasihkannya ke Mendikbud ya, ngaco. Ngaco juga. Padahal harusnya pertanian. Iya, gitulah. Ya, Iya. itu harus kompetensinya para penulis ya yang menggodok proposal. Jadi proposal itu benar-benar harus dibaca tuntas, Jangan sampai ada Iya, jangan tafsir apa ya, yang jangan ada misinterpretasi mistafsir. gitu. Makanya Tapi masalah Bangar ini kan memang persoalan yang inilah di negara Badan kita. anggaran. Ya. Badan anggaran yang membuat anggaran. Ya kadang-kadang ya saya kayak yang aku bilang tadi, orang ini karena mengerti pola terciptanya sebuah anggaran, dia pengusaha gimana caranya apa yang dia usahakan itu Harus jadi realisasinya. Makanya dibutuhkan orang-orang seperti Teh Hula dan banyak ya loh, gitu. Kan yang repotnya tuh didamping orang-orang yang didampingi ini ya kudu. Karena hebatnya political will ya, hebatnya kalau udah ada kemauan politik, ganti rezim pun diurusin sama dia dari sekarang gitu. Padahal itu kan anggaran harus dilakukan sama rezim baru gitu. Ya itu saking artinya kalau political will serius bisa tuh yang begitu juga. Gitu. bisa sangat-sangat bisa. sangat bisa. Iya, itulah pentingnya sekolah politik anggaran. Tapi enggak ini ya 2 kali podcast terakhir ini pertama kita sama Teh Rina tuh. Ya. Ya. Teh Rina tuh
dia bikin pembelajaran juga untuk anak-anak muda di tingkat desa, di tingkat RT untuk mengerti tentang nasionalisme, Pendidikan nasionalisme pendidikan lah. kepemimpinan apa segala macam. Sekarang yang mengerti tentang bagaimana pola Politik anggaran. politik anggaran, mengelola sebuah anggaran harus, dan ini Sri Kandi semua nih. Weh, Ya. Sri Kandi. Edan, Dan tujuannya tuh clear bro. Tujuannya adalah bagaimana agar bangsa ini bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, itu yang paling penting. Ya, dan ini sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam sekolah ini, jangan sampai, saya selalu menitik beratkan ke teman-teman muda gitu ya, dan ke semua peserta dan mitra belajar kita, bahwa harus jelas siapa sih yang kamu perjuangkan gitu. Ya, itu penting. Karena ya. itu filosofi banget. Ya. Jangan sampai kemudian kamu menjadi calo anggaran Ya, betul. baru gitu ya, dengan ilmu Atau nyari project ya. Jadi project, correct. tetapi harus jelas dulu siapa orang yang paling terpinggirkan. Jadi polanya kita selalu mengajarkan dulu filosofi anggarannya, lalu tentang apa tadi kalau kita bilang bagaimana kemiskinan itu terjadi, siapa orang yang paling miskin, yang paling termarginalkan, yang paling terpinggirkan, konsep-konsep itu ya kita bedah. Lalu kamu harus asesmen di desamu, siapa sebenarnya orang-orang, dan itulah yang harus diperjuangkan gitu. Ya. Kayak gitu ya. Misalnya kalau waktu kita mendidik di daerah 0 Citarum karena banyak buruh tani gitu. Itu ada satu organisasi yang namanya Baraya Tani gitu ya. Itu yang kita didik gitu ya untuk soal sekolah ini ya kita bedah. Persoalan apa di sini, ketimpangan lahan Teh Wulan. Misalnya ya, ketimpangan lahan di daerah sana banyak buruh tani tapi ini banyak HGU negara yang diberikan ke perusahaan-perusahaan besar, tetapi rakyat tidak ikut dalam tidak diikutsertakan. Tidak diikut waktu dulu ya, waktu sebelum sekarang ada perhutanan sosial, ada konsep macam-macam gitu ya. Jadi soal ketimpangan lahan, ya kita bedah soal akar masalah di daerah 0 Citarum itu soal ketimpangan lahan, bagaimana potret mereka. Nah itulah yang harus diperjuangkan melalui kebijakan perencanaan penganggaran. Bagaimana mengatasi soal ketimpangan lahan di daerah 0 Citarum gitu ya. Dan kalau mau diwujudkan dalam satu kebijakan reforma agraria, misalnya harus seperti apa? Kalau misalnya kita mau ngomong soal tata kelola pertanian, itu kan kita harus mulai ngomong dari tata kelola produksi, konsumsi, kelembagaannya gitu ya, aksesibilitas petani terhadap sekarang kan mereka tuh semua bankable, tidak pernah bisa mengakses. Kalau misalnya mereka udah rebut nih lahannya, lalu mereka tanami, terus mereka nggak punya uang, gagal panen dan semua. Terus akhirnya tanah itu dijual lagi kepada orang-orang kaya lagi kan. Betul. Nah, pemerintah tuh harus sampai memikirkan bagaimana sebenarnya distribusi tanah ini dikelola oleh rakyat gitu, terutama buruh-buruh tani, dengan model yang benar-benar tadi adil untuk mereka, dan juga mereka bisa terus berkembang hidupnya, maju. Ekonominya harus dipikirin tuh sampai detail. Model ekonominya tuh kayak gimana, model pendampingannya kepada mereka seperti apa. Jangan hanya udah program project selesai, duit habis, udah mau gagal mau kagak, udah nggak ada urusan. Iya nggak boleh kayak gitu. Udah dikerjain, udah katanya kan. Iya. Dikerjainnya kayak gimana nggak dipikirin. Sudah dapat sertifikat sudah. Udah dapat sertifikat tapi nggak memikirkan bagaimana. Jadi kita harus memikirkan sebenarnya sampai ke lintas generasi ya. Iya. Gitu, ke lintas generasinya gitu, lintas generasi petani ini gitu. Nah itu hal-hal yang saya tanamkan terus ke sekolah. Jadi ketika lu dapet ilmu ini bukan untuk kepentingan kamu, tapi justru untuk kepentingan kamu harus menjadi leader di desamu, di komunitasmu. Siapa yang akan kamu perjuangkan melalui kebijakan anggaran ini gitu. Oke. Gitu Kang. Seru nih. Nih seru. Hari Masih ini banyak Masih sebenarnya. banyak sebetulnya yang mau kita pola. Mungkin kita ada chapter 2, chapter 3-nya nih bersama Teh Wulan. Hanya waktu jual lah yang memisah. Karena prosedur anggaran seperti yang Teh Wulan bilang tadi, ini hal yang sangat penting kan. Iya. Terlaksananya program-program yang benar untuk masyarakat. Iya.
dimulai dari anggarannya kan. Ya. Dimulai anggarannya tuh dari anggarannya masuk apa enggak itu dulu kan. Setelah ada anggarannya terpakai dengan benar apa enggak. Ya, ya. Dan dilaksanakan oleh orang yang benar apa enggak. Itu kan jadi ada beberapa persoalan di situnya. Ya. Ya semoga sedikit banyaknya membuka mata teman-teman Ya. Ya. yang lihat podcast ini bagaimana proses anggaran itu terjadi dan pelaksana pembuat anggaran itu mudah-mudahan juga terketuk hatinya bahwasanya ini anggaran-anggaran ini bukan dia cari cuan di sana, tapi ini tadi anggaran ini untuk siapa sih sebetulnya kan Ya. gitu. Bagaimana itu emang mencapai maslahat kepada yang seharusnya gitu loh. Oke. Betul. Siap. Mungkin ada pesan-pesan tambahan Teh Ulan. Ya, intinya gini, kalau saya ingin menanamkan kepada semua orang gitu ya, bahwa kita harus terlibat dalam proses perumusan kebijakan, Perumusannya perencanaan penganggaran dan menyuarakan aspirasi kita karena itu adalah hak kita. Oke. Hak kita sebagai warga negara gitu ya untuk memberikan pendapat dan kemudian mengontrol, mengawasi, meyakini bahwa uang publik ini gitu, anggaran publik ini memang untuk mencapai kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan sebagian orang yang berada di lingkaran, di pusaran kekuasaan gitu ya, tetapi benar-benar instrumen anggaran ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Dan kedaulatan untuk merumuskan anggaran dan memberikan keputusan anggaran itu adalah kedaulatan rakyat. Ya, oke. Jadi daulat anggaran adalah daulat Daulat rakyat. rakyat. Ya. Begitu, daulat anggaran publik adalah daulat rakyat. Yuk mari kita wujudkan kedaulatan itu dengan cara apa? Jangan berdiam diri gitu ya. Tetapi harus aktif dalam forum-forum yang sudah disediakan gitu ya, forum-forum publik. Oke. Bagaimana wacana itu terus diwacanakan gitu ya, dan terus direbut kedaulatan kedaulatan itu itu, harus nggak bisa dibiarkan, Ruang-ruang itu harus direbut ya. harus direbut oleh kita. Dan ya mari kita mulai melek anggaran karena ini adalah uang kita, Ya. bukan uang para penguasa dan betul. uang Betul, para betul. Itu yang paling oligarki. penting. Ini uang rakyat. Ya. Ya, ya. Ya, mari selamatkan uang rakyat Ya. dengan apa yang rakyat butuhkan, terutama rakyat-rakyat yang terpinggirkan, termarginalkan, yang belum Sepakat. mendapatkan Sepakat, Teh. ini. Ini sekolah ini berbayar nggak Teh? Nah, kita coba berbayar, dulu tidak berbayar Kang Jae. Jadi kelas literasi ini kemarin saya buka dengan harga 200.000 Untuk satu paket. untuk satu paket selama 2 bulan. Murah banget ya. Gak Ya. mahal lah. Ya ada, jadi ada Online offline teh. kalau kemarin karena kita sudah selesai COVID, kita offline. Kemudian ada kelas mentoring selama sebulan. Kemudian baru ada kelas tadi seperti kayak tugas-tugasnya dipresentasikan. Ya. Ya. Dan ada proses inaugurasi kelulusan. Oke. Setelah itu dari budget Sekolah literasi, beneran ini. ya. Sekolah beneran. Jadi nanti kalau Kang Jae, Kang Dimas, Kang Ismail mau Ikut bisa ya? ikut, boleh. Bisa. Kelas Kita literasi. kita nih punya Iya, apa boleh. namanya? Punya relawan di 16 kota kabupaten. Iya. Barangkali nanti Oh iya, kita boleh. akan kasih beasiswa lah. Kalau enggak memang kita minta ini sekolah untuk memberikan pendidikan umpamanya khusus Untuk relawan. untuk relawan kami gitu. Iya, boleh Kang Jae. Di mana lah gitu ya. Iya, boleh nanti. Kursus singkat gitu kan. Gitu. Ya, kursus singkat. Ya, saya sangat terbuka, inisiatif sangat senang sekali ya. Saya juga baru ketemu Kang Jae, Kang Dimas, Kang Ismail. Ternyata kita satu frekuensi. Waduh. AM dan FM. Om Dimas, apa kesimpulan kita hari ini? Ini tukang simpul nih Teh. Oh, Bukan kesimpulan. tukang simpul enggak. Saya sih tukang nutup aja, tukang ditutup. Ya enggak, intinya sih kalau menurut gua yang ya itu tadi. Sebenarnya yang terakhir itu Teh Ulan sudah. Ya. Yang jelas soal anggaran itu kan soal dana publik. Dana Ya. publik itu harus untuk publik. Ya. Orang harus paham filosofinya, bahwa filosofinya adalah bahwa disinilah esensinya kedaulatan rakyat gitu. Jadi supaya rakyat berdaya, maka mari kita sama-sama memahami anggaran dan belajar bagaimana caranya anggaran itu tercipta dan kita terlibat aktif di dalamnya. Ya, Bener ya? Nah, dan terus berjuang Teh Ulan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Ya, amin. Ya. Terus Terima kasih. Wajah mungkin udah cukup ya, Wajah ya. Cukup. Cukup ya. terima kasih banyak ya. Ya,
Kita Kita yang terima kasih nih. Kita yang terima Ya, kasih. Dan sama-sama. jangan kapok kalau seandainya kita undang-undang lagi. Iya, enggak Oke. kan. Begitu ya teman-teman, obrolan kita hari ini dan mudah-mudahan sangat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Wah, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti baperan. Jangan baper. Oke. Jangan baper. Oke, ya sudah. Demikian podcast Bargama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Save our demokrasi selalu. Oke. Makasih Tanya. Ya, sami-sami. Tetap gini.